usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam, selamat pagi dan salam bahagia bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dengan kita dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagi kita. Firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Selasa, tanggal 25 Januari 2022, tertulis di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 5. Demikian dikatakan firman Tuhan. Supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Molo di bibelta di dogma songonon. Asa marojahan hapor siya muna di hagogoon ni debata. Unang dihabisuhon ni jolma. Ido sahatna hata ni tuhata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau membaca seluruh pasal 2 ini, bahkan mulai dari pasal 1 ayat 18, kita akan melihat argumen Paulus yang kontras dan agak tumpang tindih. Pada teks khotbah hari ini, yang lebih dulu kita baca dari ayat 1 sampai ayat 5, Paulus terkesan tidak setuju dengan hikmat. Aku tidak datang dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ayat 1. Namun mulai ayat 6 seterusnya, teks setelah nas ini, Paulus justru menekankan pentingnya hikmat. Bahkan dia memberitakan hikmat itu sendiri. Kata-kata Paulus pada pasal ini agak membingungkan, khususnya soal hikmat, sebab dia memakai kata Yunani yang sama, Sophia, tetapi dengan maksud yang berbeda. Pada teks khotbah hari ini, Sophia, hikmat yang dimaksud Paulus, mengacu kepada hikmat manusia yang dipahami sebagai hikmat duniawi. Dan lebih khusus lagi, Paulus mengacu pada kepiawaian orang-orang atau para intelek Korintus dalam menggunakan kata-kata yang indah dalam pidato atau khotbah mereka. Sementara mulai ayat 6 dan seterusnya, Paulus mengacu kepada hikmat yang dari Allah. Hikmat Allah yang berlawanan dengan hikmat duniawi tadi. Banyak orang-orang Korintus pada waktu itu, termasuk orang-orang Kristen yang dengan mudahnya terpesona dengan kata-kata yang indah yang mereka dengar, padahal berasal dari hikmat duniawi. Paulus menyadari hal itu, sehingga dia memberi penekanan bahwa kedatangannya ke Korintus untuk memberitakan Injil
tidak menggunakan kata-kata yang indah, hatanauli, lamot-lamot hatani jolma, risi-risi hatani begu. Dan hikmat manusia duniawi tetapi datang dengan hikmat yang dari Allah. Paulus sendiri menyadari keterbatasannya memahami keadaan orang-orang Korintus, dan dia hanya berfokus pada berita tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Ayat 2. Dia malah mengakui adanya kelemahan, ketakutan, dan kegentaran di dalam dirinya ketika datang ke Korintus untuk memberitakan Injil. Ayat 3. Tetapi kekuatan Allah di dalam Roh Kudus telah memampukan dia untuk pekerjaan atau pelayanan tersebut. Ayat 4 dan ayat 5. Paulus juga menjelaskan bahwa kuasa Roh Kudus mencerahkan pikiran orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Ayat 4 dan ayat 5. Hal ini juga tampak dalam pelayanannya di mana Paulus mengajak jemaat Korintus untuk melihat pelayanan itu dengan cara yang berbeda, sehingga perlu perubahan pola pikir dan cara pandang atas kehidupan dan pelayanan. Menurut Paulus, kunci penting dari perubahan ini adalah penerangan Roh Kudus dalam pikiran orang-orang percaya. Orang-orang yang mengejar hikmat sejati pun tidak mampu melihatnya, tidak mampu melakukan perubahan dalam diri mereka, kecuali Roh Kudus yang bekerja dan menerangi mereka. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terlalu kompleks persoalan hidup ini, dan begitu bervariasi, masalah datang silih berganti. Itulah yang menyebabkan kadang manusia kehilangan kendali, penuh rasa takut akan masa depan, bimbang serta ragu pada kemampuan dirinya sendiri. Pada titik inilah iman kadang mengalami ujian berat. Akal sehat kurang lagi berfungsi karena tuntutan hidup makin menekan. Banyak orang lalu menjadi uring-uringan, sakit tanpa sebab akibat, stres, saling menyalahkan, dan muncul marah-marah tak jelas. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, kadang sikap ketergantungan manusia pada kekuatan di luar dirinya sangat besar. Ketergantungan pada uang kadang membuat orang menghalalkan segala cara dengan cara menipu atau korupsi. Ketergantungan pada materi dan harta sehingga hubungan-hubungan persaudaraan dan pertemanan kadang menjadi kendor. Hubungan-hubungan mulai didasarkan pada kepentingan untung rugi. Orang mulai cari kawan pada mereka yang berduit dan merasa seolah aman. Disinilah Tuhan terus ingatkan kita lewat firman-Nya, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Asa marojahan hapor siya muna dihagogoon ni debata, unang dihabisuhon ni jolma. Artinya, kesulitan hidup harus diatasi dengan usaha dan kerja keras, tetapi jangan karena takut berlebihan, lalu membuat hidup itu tidak lagi indah. Seakan Tuhan tidak sanggup lagi memelihara hidup kita, lalu iman kita jadi lemah dan terpuruk. Apakah Tuhan sudah mulai kehilangan kekuatan dan kuasanya di dalam hidup beriman kita ini? Kesadaran iman ini perlu agar kita tidak jatuh lunglai di dalam perangkap iblis yang memang tidak mau melihat kita hidup aman
damai dan sejahtera. Tang lo mo rohani si polisi mangida nguluta sonang dame jala di bagasan las ni roha. Bagi mereka yang terus mengandalkan kekuatan Tuhan, cobaan-cobaan ini akan terasa ringan karena Tuhan menopang mereka mengatasinya. Sedangkan bagi orang yang mengandalkan diri dan hikmat manusia, pergumulan akan terasa makin berat dan seakan jalan buntu. Sadar dan minta ampun serta bertobat itu lebih baik ketimbang jaga gengsi di hadapan Tuhan dan sesama. Karena itu, jangan biarkan sukacitamu hilang hanya karena masalah-masalah kehidupan. Sebab hati yang gembira adalah obat, sedangkan semangat yang patah membinasakan tulang. Itu kata Tuhan. Mengapa kita terlalu takut terhadap kesulitan hidup? Bukankah kita lebih mulia daripada burung di udara yang tiap hari diberi makan oleh Tuhan? Itu sabdanya. Mari gairahkan semangat, tumbuhkan motivasi, dan arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang rahmani dan sangat mengasihi. Tuhan yang memimpin hidup kita, misi kita, pelayanan kita, dan bukan hikmat manusia. Dengan kekuatan Roh Allah, kita menggunakan hikmat, kekayaan, jabatan untuk melayani dan menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkat hikmat kuasa-Mu yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Hikmat-Mu yang kami pergunakan untuk menjalani dan mengarungi kehidupan kami. Kami hanya selalu berserah kepada Tuhan agar hidup kami penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima hikmat kasih daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Horas. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya